Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahma Zakia dengan NIM 0804 11824290001 dari kelompok 2. Untuk memenuhi tugas biologi sel kali ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian flagella, cilia, dan sel Johnson. Bagaimana sih kejelasannya? Simak video berikut ya. Jadi teman-teman, kita akan membahas pengertian flagella dan cilia terlebih dahulu. Flagella dan cilia adalah organel yang berfungsi sebagai alat gerak pada beberapa jenis sel seperti protozoa, sel sperma, dan sel epitel tertentu. Nah, flagella ini merupakan struktur panjang seperti cambuk yang digunakan untuk pergerakan. Biasanya, sel memiliki satu atau beberapa flagella yang bergerak dengan gerakan meliuk seperti gelombang. Contohnya adalah flagella pada bakteri dan sel sperma manusia. Kemudian di sini ada cilia yang merupakan struktur pendek dan banyak jumlahnya yang menutupi permukaan sel. Cilia bergerak secara sinkron seperti gerakan cambuk kecil untuk menggerakkan cairan atau partikel di sekitar sel. Meskipun keduanya memiliki fungsi utama dalam pergerakan, flagella lebih sering digunakan untuk menggerakkan sel itu sendiri, sedangkan cilia lebih sering digunakan untuk menggerakkan zat di sekitar sel. Kemudian di sini ada struktur penyusun flagella dan cilia. Yang pertama ada mikrotubulus tersusun dari protein tubulin dan membentuk polasimen tambah 2 pada bagian aksialnya atau aksonome. Polasimen tambah 2 berarti terdapat 9 pasang mikrotubulus yang melingkar di sekitar 2 mikrotubulus tunggal di tengahnya. Pada cilia primata atau non-motil, strukturnya bisa 9 tambah 0 tanpa mikrotubulus tengah. Kemudian di sini ada dinein, merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan flagella dan cilia dengan menggunakan energi dari ATP. Lalu ada neksin, protein yang menghubungkan mikrotubulus di bagian luar untuk menjaga struktur tetap stabil. Keempat ada badan basal atau basal body yang merupakan struktur yang menyerupai sentriol dan berfungsi sebagai titik awal pembentukan flagella atau cilia. Polanya adalah 9 triplet mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah, 9 tambah 0. Dapat kita lihat di sini adalah jenis-jenis dan fungsi cilia. Di antaranya terdapat cilia motil atau motil cilia. Cilia ini dapat bergerak dan berperan dalam transportasi muka siliar. Gerakannya berdenyut dengan kecepatan sekitar 15 Hz dalam lapisan periciliar layer atau PCL. Kemudian ada cilia non-motil atau non-motil cilia yang tidak memiliki kemampuan bergerak dan berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan dalam saluran pernapasan. Kemudian di sini ada sel Johnson yang merupakan struktur yang menghubungkan sel dalam jaringan untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi zat sel. Lalu di sini ada struktur penyusun sel Johnson, yang mana pertama itu ada tight Johnson atau zonula occludens, dibentuk oleh protein transmembran seperti kloudin dan occludin. Ada adherens Johnson atau zonula adherens, terdiri dari protein kaderin yang berikatan dengan aktin. Kemudian ada desmosom atau macula adherens, terdiri dari protein desmoglin dan desmocolin. Lalu ada gap junction yang tersusun dari protein konesin. Di sini ada jenis dan fungsi sel Johnson. Pertama itu ada tight junction atau sambungan kedap, berfungsi untuk mencegah molekul bergerak melewati ruang antar sel sehingga menjaga batas antara lingkungan. Kemudian ada gap junction, sambungan berlubang, yang berfungsi memungkinkan pertukaran pesan kimia seperti ion dan molekul kecil antar sel untuk komunikasi dan koordinasi seluler. Yang ketiga ada desmosom, yang berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis dengan menghubungkan sel-sel yang mengalami tekanan tinggi, seperti di kulit dan usus. Kemudian ada adherens Johnson atau sambungan adherens, berfungsi untuk menjaga kekuatan dan stabilitas jaringan dengan menghubungkan aktin antar sel. Berikut penyakit terkait cilia dan flagella. Yang pertama itu ada usus bocor, kemudian ada radang usus, lalu ada kanker, lalu ada penyakit jantung, kemudian tuli bawaan, gangguan irama, dan gangguan saraf. Lalu ada penyakit terkait sel Johnson, yaitu pertama ada ginjal polikistik, kemudian infertilitas pria, sindrom Carter-Gardner, sindrom Joubert, dan rhinitis pigmentosa. Dari hasil pemaparan materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa cilia, flagella, dan sel Johnson berperan dalam pergerakan, sensori, serta stabilitas sel.
Gangguannya dapat menyebabkan PKD, infertilitas, gangguan pernapasan, saraf, dan jantung. Cilia terbagi menjadi motil bergerak dan non-motil sensorik, sedangkan flagella mendukung mobilitas sel, dan sel Janssen berfungsi untuk menjaga kohesi dan komunikasi sel. Demikianlah hasil diskusi yang dapat saya presentasikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.